Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kaila Putra Julianto dengan NPM 237007029. Di sini, saya berasal dari kelompok 3 Sistem Informasi dan pada video kali ini, kami kelompok 3 Sistem Informasi akan membahas terkait tugas yang diberikan oleh Pagenta, yaitu tugas sistem operasi. Pada tugas yang diberikan, kami telah memetakan menjadi 6 topik bahasan. Yang pertama ada pengantar sistem operasi, yang kedua ada struktur sistem operasi, yang ketiga ada perangkat keras, yang keempat ada manajemen proses, yang kelima ada thread and deadlock, dan yang keenam ada manajemen memori. Nah, dalam pembuatan videonya, kami berenam telah bekerja sama dan berkontribusi, dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Ihsan Tajuddin, yang kedua ada Aliana Soherdian, yang ketiga ada Sufyan Sauri, yang keempat ada Saifullah Umar Sahri, yang kelima ada Putra Paranaya, dan yang terakhir ada saya Muhammad Kaila Putra Julianto. Baik, materi pertama yaitu pengantar sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Singkatnya, sistem operasi adalah software atau perangkat lunak yang mengontrol eksekusi program aplikasi yang berfungsi sebagai jembatan bagi pengguna komputer dan perangkat keras komputer tanpa harus mengetahui bahasa komputer. Baik, selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Pertama ada tujuan dari sistem operasi, yaitu ada 3. Ada kenyamanan atau kemudahan untuk pengguna, lalu ada lebih efisiensi, lalu ada kemampuan untuk berevolusi untuk memudahkan perkembangan, mendukung sistem baru, dan program aplikasi yang berkembang. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama ada sistem operasi sebagai koordinator, lalu sistem operasi sebagai penjaga gerbang, yang bisa diartikan sebagai pengawas siapa saja yang bisa mengakses ke sistem komputer. Selanjutnya ada sistem operasi sebagai pengoptimal, lalu sistem operasi sebagai akuntan, sistem operasi sebagai server, terakhir sistem operasi sebagai kernel. Selanjutnya ada sejarah sistem operasi, terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 hingga 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi secara langsung oleh pengguna. Selanjutnya ada generasi kedua pada tahun 1955 hingga 1965. Generasi ini memperkenalkan batch processing system. Pada generasi ini, sistem komputer masih belum dilengkapi dengan sistem operasi. Selanjutnya ada generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani user, di mana user berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer. Selanjutnya ada generasi keempat pada tahun 1980 hingga 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah menggunakan graphic user interface. Selanjutnya ada komponen sistem komputer. Ada terdiri dari 4. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada program aplikasi, yang keempat ada user atau pengguna. Selanjutnya ada struktur sistem komputer. Yang pertama ada struktur operasi komputer. Sistem komputer terdiri dari CPU dan sejumlah device controller yang terhubung melalui sebuah bus yang memiliki akses ke memori. Setiap device controller memiliki tanggung jawabnya atas sebuah hardware yang spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara bersamaan untuk mendapatkan akses ke memori. Tetapi, diperlukannya mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Baik, selanjutnya ada struktur input-output. Interupsi input-output. Ada 2 macam tindakan jika ada operasi input-output. Yang pertama yaitu sinkronus. Kendali akan dikembalikan ke user program saat proses input-output telah selesai. Selanjutnya ada asinkronus. Kendali akan dikembalikan ke user program tanpa harus menunggu proses input-output selesai.
Selanjutnya ada direct memory access, digunakan untuk input-output yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada bus, suatu jalur transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Selanjutnya ada struktur penyimpanan. Agar program komputer dapat dijalankan, harus berada pada memori utama. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh proses. Contohnya, yang pertama ada register, yang kedua ada cache memory, yang ketiga ada random access memory atau RAM, yang terakhir ada extension memory. Selanjutnya ada hierarchy storage. Dasar susunan sistem storage adalah kecepatan, biaya, dan sifat volatilitas. Oke, baik, saya Kai dan di sini saya akan menjelaskan terkait struktur sistem operasi ya. Jadi yang pertama itu ada komponen sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa komponen utama yang menjalankan fungsi-fungsi khusus, yaitu yang pertama ada manajemen proses. Nah, proses adalah program yang sedang dieksekusi dan membutuhkan sumber daya seperti CPU, memori, file, dan perangkat I/O. Tanggung jawab manajemen proses meliputi pembuatan dan penghapusan proses, sinkronisasi, komunikasi antar proses, dan penanganan backlog. Lalu yang kedua ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama menyimpan program dan data yang sedang digunakan. Sistem operasi melacak penggunaan memori, menentukan proses mana yang akan di-load, serta mengatur alokasi dan dealokasi memori. Lalu kemudian yang ketiga ada manajemen memori sekunder. Penyimpanan sekunder seperti hard disk digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Lalu selanjutnya ada manajemen berkas. Sistem operasi mengelola file termasuk membuat, menghapus, dan memanipulasi file dan direktori. Lalu yang selanjutnya ada manajemen I/O. Sebagai device manager, manajemen I/O menyediakan driver perangkat yang mengatur operasi seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup perangkat I/O. Kemudian ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi memungkinkan beberapa prosesor untuk saling berkomunikasi tanpa membagi memori. Aktivitasnya mencakup mempercepat komputasi, meningkatkan keandalan sistem, dan ketersediaan data. Lalu yang ketujuh ada sistem proteksi. Sistem proteksi melibatkan mekanisme kontrol akses untuk melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah. Kemudian yang terakhir ada command interpreter system. Command interpreter system ini menunggu instruksi dari pengguna dan menerjemahkannya ke dalam aksi yang diinginkan. Contohnya adalah CLI pada Unix atau GUI pada Windows. Selanjutnya ada yang kedua ada layanan sistem operasi. Beberapa layanan utama yang disediakan oleh sistem operasi meliputi eksekusi program. Sistem operasi menyediakan lingkungan di mana program dapat dieksekusi. Yang kedua ada operasi I/O. Sistem operasi menangani operasi input atau output untuk berbagai perangkat, seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Yang ketiga ada manipulasi sistem file. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, membaca, dan menulis file serta mengatur struktur direktori. Layanan ini juga mencakup pengelolaan akses file dan penyimpanan, termasuk pengaturan hak akses untuk melindungi data. Yang keempat ada komunikasi antar proses. Sistem operasi menyediakan mekanisme komunikasi antar proses, interprocess communication atau IPC, untuk memungkinkan proses yang berjalan di dalam sistem yang sama atau berbeda untuk bertukar informasi. Yang kelima ada deteksi dan penanganan kesalahan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menanggapi kesalahan yang terjadi dalam sistem, baik yang berasal dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini mencakup penanganan kesalahan perangkat keras seperti kegagalan disk serta kesalahan perangkat lunak seperti pelanggaran akses memori. Yang keenam ada pengelolaan sumber daya. Sistem operasi memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengalokasikan CPU, memori, dan perangkat I/O kepada proses-proses yang membutuhkannya. Yang ketujuh ada akuntansi dan proteksi. Sistem operasi mencatat penggunaan sumber daya oleh setiap pengguna untuk keperluan akuntansi. Selain itu, sistem operasi juga mengimplementasikan mekanisme proteksi untuk mencegah akses yang tidak sah ke data dan sumber daya sistem. Oke, baik, jadi selanjutnya ada sistem call. Sistem call adalah antarmuka utama antara program aplikasi dan sistem operasi yang memungkinkan program untuk meminta layanan dari kernel. Sistem call memungkinkan aplikasi untuk menjalankan tugas-tugas penting seperti operasi file, manajemen proses, serta interaksi dengan perangkat keras tanpa harus langsung mengakses perangkat keras tersebut yang dilakukan melalui kernel.
Berikut merupakan gambar contoh dari sistem call. Sistem call terbagi dalam beberapa kategori utama. Yang pertama ada control proses. Sistem call dalam kategori ini meliputi pembuatan, penghapusan, penundaan, dan eksekusi proses. Yang kedua ada manipulasi file. Kategori ini mencakup operasi seperti membuat, membuka, menutup, membaca, menulis, dan menghapus file. Yang ketiga ada manipulasi device. Mengelola perangkat input atau output memerlukan sistem call khusus yang mencakup reservasi perangkat, pengaturan atribut perangkat, dan komunikasi dengan perangkat. Yang keempat ada informasi lingkungan. Sistem call dalam kategori ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses atau mengubah informasi sistem seperti waktu, tanggal, dan konfigurasi sistem. Yang kelima ada komunikasi antar proses. Sistem call ini memungkinkan proses untuk berkomunikasi satu sama lain baik melalui memori bersama, pesan, atau jaringan. Baik, selanjutnya ada arsitektur sistem operasi. Arsitektur sistem operasi merupakan struktur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun SO. Jenis-jenis utama arsitektur sistem operasi adalah yang pertama ada monolitik. Semua fungsi kernel dimuat dalam satu file biner yang berjalan di satu ruang alamat. Yang kedua ada sistem berlapis. Sistem dibagi menjadi beberapa lapisan, di mana setiap lapisan hanya menangani tugas tertentu. Berikut merupakan contoh dari sistem berlapis, yang dimana ada lapisan 0, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, dan lapisan 5. Oke, lalu selanjutnya ada mikrokernel. Mikrokernel menghapus komponen yang tidak penting dari kernel dan memindahkannya ke ruang pengguna. Berikut merupakan contoh dari mikrokernel. Baik, selanjutnya ada struktur OS dan iOS. Sistem operasi macOS dan iOS memiliki struktur yang berbasis pada kernel Darwin yang merupakan turunan dari kernel BSD, Unix, dan mikrokernel Mach. Kernel Darwin terdiri dari komponen-komponen utama seperti subsistem BSD, kernel Mach, dan pustaka core. Subsistem BSD menyediakan antarmuka standar Unix, sementara kernel Mach mengelola tugas-tugas dasar seperti manajemen memori dan sinkronisasi proses. Lalu core service dan frameworks. Pada lapisan di atas kernel, macOS dan iOS menggunakan core service dan framework yang memfasilitasi pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada model arsitektur terpadu. Karena iOS berbagi banyak komponen dengan macOS, Apple dapat menerapkan berbagai optimasi dan konsistensi antara keduanya. Berikut merupakan struktur macOS dan iOS. Baik, selanjutnya ada struktur sistem operasi Linux dan Android. Sistem operasi Linux dan Android menggunakan kernel Linux sebagai fondasi utama. Meskipun berbagi kernel yang sama, struktur keduanya berbeda secara signifikan karena tujuan dan lingkungan operasional yang berbeda. Kernel Linux adalah inti dari sistem operasi Linux yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam berbagai lingkungan, dari server hingga perangkat mobile. Yang kedua ada Android Runtime atau ART dan sistem Java. Android menambahkan lapisan khusus di atas kernel Linux yang mencakup Android Runtime dan pustaka Java. 3. Ada framework layanan Android. Android menyediakan framework khusus yang mencakup API untuk berbagai fungsi seperti tampilan antarmuka pengguna, layanan lokasi, sensor, dan telekomunikasi. Keempat, ada sistem file dan manajemen aplikasi. Android menggunakan sistem file yang berbasis pada ext4 atau F2FS, sedangkan Linux menggunakan beragam sistem file seperti ext4, XFS, dan BTRFS. Berikut merupakan struktur sistem operasi Linux dan Android. Baik, selanjutnya ada terminal. Terminal adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi melalui perintah teks. Terminal dapat ditemukan berbagai sistem operasi seperti Unix, Linux, macOS, dan bahkan Windows melalui PowerShell atau command prompt. 1. Peran terminal dalam sistem operasi. Terminal memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah, mengelola file, mengkonfigurasi sistem, dan menjalankan script. 2. Shell. Terminal biasanya menggunakan shell yang merupakan interpreter perintah yang menafsirkan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. 3. Fungsi-fungsi terminal. Terminal menyediakan berbagai fungsi seperti navigasi direktori, pengelolaan file, misalnya cp, mv, rm, manajemen proses, misalnya PS dan kill, serta konfigurasi jaringan dan keamanan. Struktur sistem operasi Unix tradisional. Sistem operasi Unix tradisional dibangun dengan struktur yang berfokus pada efisiensi dan fungsionalitas. Struktur ini mencakup beberapa komponen utama seperti file system. 1. File system adalah struktur yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengelola file. 2. Penjadwalan CPU. Unix menggunakan penjadwalan CPU untuk menentukan proses yang akan dijalankan pada waktu tertentu. 3. Sistem call. Sistem call dalam Unix adalah mekanisme bagi program untuk meminta layanan dari kernel. Contoh sistem call pada Unix termasuk operasi file seperti open, read, write, dan close, serta manajemen proses seperti fork dan exec.
Lalu berikut merupakan struktur sistem operasi Unix tradisional. Baik, yang terakhir ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik manajemen memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas memori utama secara virtual dengan menggunakan ruang penyimpanan sekunder sebagai perpanjangan dari memori utama. Beberapa aspek penting dari virtual memory meliputi paging dan segmentation. Virtual memory memungkinkan penggunaan memori secara lebih efisien dengan teknik seperti paging dan segmentation. 2. Swapping. Ketika memori utama penuh, bagian dari data yang tidak aktif dipindahkan ke penyimpanan sekunder. Proses ini disebut swapping. Lalu yang ketiga ada keuntungan virtual memory. Virtual memory menyediakan banyak manfaat seperti isolasi proses, di mana setiap proses memiliki ruang memori virtual yang terpisah sehingga satu proses tidak dapat mengakses data proses lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, yang selanjutnya masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang perangkat keras atau hardware. Nah, sebelumnya apa itu hardware? Nah, jadi hardware itu merupakan pengertian hardware ini. Jadi segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat. Nah, secara kasat mata. Nah, jadi bisa diraba dan juga secara langsung gitu. Nah, dengan kata lain, hardware ini merupakan komponen yang memiliki bentuk yang nyata. Nah, jadi secara singkatnya, hardware ini ialah komponen fisik yang dari komponen contohnya tersebut bisa berupa CPU, RAM, hard drive, dan juga lain sebagainya. Nah, selain itu juga hardware ini atau perangkat keras ini berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan juga bekerja sesuai perintah yang kita tentukan. Nah, tentukan tersebut juga penggunaannya atau tidak sering disebut dengan brainware gitu. Nah, selain pengertian atau definisi dari perangkat keras tersebut, ada juga fungsi hardware dan juga secara umumnya. Nah, yang pertama yaitu menerima output. Nah, jadi beberapa alat atau khusus untuk menerima masukan dari pengguna dan juga mengubahnya menjadi informasi baru. Nah, contohnya adalah layar sentuh. Contohnya, layar sentuh yang bisa kita gunakan dengan menyentuhnya untuk memberikan perintah pada perangkat seperti tablet atau ponsel. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menyentuh layar atau alat ini akan membaca sentuhan kita dan mengubahnya menjadi perintah yang dijalankan. Nah, lalu ada juga pemindai sidik jari atau fingerprint. Nah, yang bisa membaca pola atau sidik jari kita untuk memastikan identifikasi kita. Nah, misalnya saat membuka kunci ponsel. Nah, alat ini juga mengubah gambar sidik kita menjadi informasi yang bisa diproses oleh sistem. Nah, selanjutnya yaitu masih dalam menerima input. Nah, jadi ketiga itu kan tadi yang pertama adalah layar sentuh, yang kedua ada pemindai sidik jari, dan yang ketiganya pemindai kode batang. Nah, jadi yang ketiga ini, pemindai kode batang ini juga digunakan untuk membaca kode yang ada di barang-barang di toko. Nah, saat kode dipindai, alat ini mengubah gambar kode menjadi informasi seperti harga atau nama barang gitu. Nah, semua alat ini membantu mengubah masukan dari kita menjadi informasi yang bermanfaat seperti itu. Nah, jadi nah, selanjutnya atau poin yang kedua, tadi yang pertama ada menerima input. Nah, poin yang kedua yaitu mengolah atau mengolah data informasi. Nah, mengolah data informasi ini setelah menerima masukan atau input dari yang di atas tadi, poin yang pertama. Input, beberapa alat di komputer punya tugas khusus. Nah, punya tugas khusus ini yaitu mengolah masukan tersebut menjadi informasi baru. Nah, jadi salah satunya penting adalah CPU.
pada CPU atau sering disebut juga otak komputernya, otak komputer. CPU ini bertugas untuk memproses semua perintah yang kita berikan, dan juga misalnya saat kita mengetik, CPU akan mengolah huruf yang kita perintahkan atau yang kita tekan dan menampilkan di layar monitor. Nah, ada juga kartografis. Kartografis ini yang tugasnya mengolah gambar atau video supaya tampil lebih jelas di monitor. Nah, semua alat ini bekerja sama untuk mengubah masukan menjadi informasi yang bisa kita lihat atau kita gunakan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada memberikan output. Tadi kan input, nah sekarang output, keluaran. Memberikan output. Jadi setelah informasi oleh alat tertentu, hasilnya akan ditampilkan sebagai output atau keluaran. Nah, keluaran ini yang bisa dilihat atau didengar oleh pengguna. Nah, contohnya adalah monitor layar. Monitor ini yaitu layar yang menampilkan gambar, tulisan, video segala macam yang sudah diproses oleh komputer. Nah, jadi monitor atau ini mengubah data menjadi gambar yang bisa kita lihat. Lalu yang selanjutnya ada speaker. Nah, speaker ini yang mengeluarkan suara dari komputer seperti musik atau suara-suara yang notifikasi. Speaker ini mengubah data atau mengubah suara menjadi bunyi. Nah, si bunyi ini yang bisa kita lihat atau kita dengar maksudnya, yang bisa kita dengar. Nah, ada juga printer. Nah, printer ini digunakan untuk mencetak tulisan gambar dari komputer ke kertas. Nah, sehingga kita bisa memegang hasil cetaknya. Nah, semua alat ini jadi menampilkan informasi yang sudah diproses menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, didengar, dan juga dipegang. Seperti itu. Nah, setelah ketiga tadi dipaparkan, yang terakhir yaitu yang keempat ada penyimpanan dan informasi atau data informasi. Jadi output yang dihasilkan oleh komputer ini bisa disimpan ke perangkat penyimpanan sekunder. Nah, dalam sekunder ini perangkat ini berguna untuk menyimpan data dan informasi agar bisa kita pakai pada di lain waktu. Nah, contohnya adalah hard disk misalkan, yang biasanya ada di dalam komputer, dan flash drive yang kecil dan bisa kita katakan atau bisa kita bawa kemana-mana seperti itu. Nah, saat kita menyimpan file seperti dokumen atau gambar, komputer akan menaruh atau di perangkat ini. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir kehilangan ataupun data penting gitu. Tidak usah takut kehilangan data tersebut. Nah, karena bisa membuka lagi kapan saja juga. Nah, perangkat penyimpanan sekunder sangat membantu kita untuk menyimpan banyak informasi yang aman. Seperti itu. Nah, masuk ke elemen yang ketiga, yaitu jenis-jenis hardware dan juga berdasarkan fungsinya. Nah, di dalam jenis-jenis hardware ataupun berdasarkan fungsinya, yang pertama ada perangkat masukan, yaitu input device. Nah, input device ini merupakan alat yang bisa dipakai untuk masukkan data informasi ke dalam komputer atau ke komputer. Nah, data ini juga bisa berupa gambar, tulisan, video ataupun suara. Nah, misalnya seperti keyboard untuk mengetik dan mouse untuk menggerakkan pointer. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk lebih dalamnya saya akan membahas contoh input di device ini, yaitu yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetik dan memberikan perintah pada komputer. Juga di keyboard ada banyak tombol yang masing-masing punya fungsi yang berbeda. Nah, saat kita menekan tombol, yang komputer akan mengerti data dan mengubahnya menjadi tulisan atau perintah.
Nah, di keyboard ini ada tombol, huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Dan seperti enter itu untuk mengkonfirmasi atau yang mengonfirmasi perintah, dan backspace untuk menghapus tulisan yang salah ketika kita mengetik. Nah, keyboard sangat penting karena membantu kita berkomunikasi dengan komputer. Misalnya saat kita menulis dokumen, misalkan mengirim pesan atau bermain game juga perlu menggunakan keyboard. Nah, dengan keyboard ini bisa menyampaikan ide dan informasi dengan cara mudah seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ada mouse bukan tikus ya, ini mouse dalam perangkat keras ini merupakan atau yang bisa digunakan untuk menggerakkan kursor atau si panah yang ada di monitor tersebut. Nah, mouse biasanya berbentuk kecil, hanya segenggam, dan bisa digenggam dengan tangan Nah, di mouse ini ada tombol utama, yaitu tombol kiri dan kanan. Nah, serta roda di tengahnya, lalu yang bisa diputar saat kita menggerakkan mouse atas meja kursor. Nah, di layar kita akan ikut bergerak seperti itu. Nah, selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon ini adalah alat yang digunakan untuk merekam suara. Nah, suara ini bisa menangkap suara saat kita berbicara. Tapi itu bisa berbicara atau apa hal, yang penting suara seperti itu. Nah, mikrofon ini bisa terhubung ke komputer atau ponsel atau alat lainnya. Nah, ketika kita berbicara ke dalam mikrofon, suara kita akan diubah menjadi sinyal elektrik. Nah, sinyal elektrik yang bisa diproses oleh perangkat. Nah, alat ini juga sering digunakan saat membuat video dan juga melakukan panggilan suara ataupun merekam lagu. Itu. Selanjutnya ada webcam atau web kamera. Nah, di webcam ini digunakan untuk menangkap gambar atau video dan mengirimkannya melalui internet. Nah, webcam biasanya kecil dan juga bisa diletakkan di atas monitor komputer ataupun laptop seperti itu. Nah, selanjutnya ada pindah lagi ke poin yang kedua, yaitu perangkat pemrosesan atau process device. Apa sih itu proses device? Nah, secara singkat, proses device itu perangkat pemrosesan atau pemproses di dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah atau untuk memproses dan data informasi yang dimasukkan. Nah, alat ini juga bisa disebut sebagai otaknya komputer karena tugasnya memproses semua informasi yang masuk agar komputer bisa bekerja dengan baik. Adapun contohnya, yang pertama ada CPU. CPU ini Central Processing Unit, itu singkatannya. Nah, yang sering kita sebut sebagai otak komputer seperti itu. Nah, CPU merupakan bagian penting dari komputer yang bertugas mengolah semua perintah dan data. Saat kita mengetik, bermain game, ataupun membuka program, CPU akan bekerja untuk menjalankan semua aktivitas itu. Nah, selanjutnya ada VGA, Video Graphic Adapter. Nah, itu sebuah alat yang membantu komputer menampilkan gambar di layar. Nah, VGA ini juga mengirimkannya ke monitor agar bisa melihatnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan tempat di dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat kita menjalankan program atau aplikasi tersebut. Nah, RAM ini juga membantu komputer bekerja lebih cepat agar menyimpan informasi yang sedang kita gunakan. Nah, seperti saat kita mau ke game atau mengetik di program seperti itu. Selanjutnya ada power supply. Nah, alat ini di dalam komputer berfungsi untuk memberikan listrik semua bagian komputer. Nah, power supply ini mengambil listrik di colokan dinding. Nah, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang digunakan oleh komponen-komponen di komputer seperti CPU, hard disk, dan monitor seperti itu. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu perangkat keluaran atau output device. Nah, secara pengertian selanjutnya device ini atau output device ini merupakan alat
yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang sudah diproses di dalam komputer. Nah, jadi hasilnya bisa berupa gambar, video, tulisan yang melalui alat seperti monitor ataupun speaker. Nah, contohnya monitor komputer. Nah, monitor komputer ini adalah layar yang digunakan untuk menampilkan gambar, tulisan, video, dan semua yang kita lakukan di komputer. Dan selanjutnya ada proyektor. Nah, proyektor ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan atau menampilkan gambar ataupun video dari komputer atau proyektor. Nah, jadi jadi ke dinding atau layar yang lebih besar gitu. Nah, proyektor ini biasanya digunakan saat kita ingin nonton film, presentasi di sekolah, atau belajar bersama banyak orang seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada printer. Nah, printer ini merupakan alat yang digunakan untuk mencetak gambar atau tulisan dari komputer ke kertas. Misalnya, kita bisa menulis sesuatu di komputer dan ingin mencetak ke dalam bentuk fisik. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada perangkat penyimpanan atau storage unit. Jadi secara singkatan dari itu merupakan singkatannya harddisk atau hardware yang menyimpan berbagai data pribadi seperti itu. Nah, contohnya ada harddisk. Nah, harddisk ini merupakan alat di dalam komputer yang bisa dikatakan tadi untuk menyimpan data atau file seperti dokumen, foto, video, program, dan lain sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya yang kedua ada flash drive. Nah, flash drive ini merupakan alat kecil yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data seperti dokumen, foto, ataupun video dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang selanjutnya ada disket floppy. Nah, alat ini merupakan alat penyimpanan data yang dulu sering digunakan untuk menyimpan file dari komputer. Nah, seperti dokumen ataupun gambar seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya lagi ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada manajemen proses. Manajemen proses ini merupakan sebuah proses yang bertugas atau bertanggung jawab untuk memantau berjalannya seluruh eksekusi yang berada di dalam komputer. Manajemen proses ini merupakan aspek penting di dalam sebuah sistem operasi. Selanjutnya ada siklus hidup. Nah, si proses ini pastinya memiliki beberapa status siklus hidup. Yang pertama ada new. New ini berarti kan sebuah proses baru saja dibuat tetapi belum siap untuk dieksekusi. Nah, yang kedua ada ready. Ready ini merupakan sebuah proses yang sudah siap dijalankan oleh CPU. Nah, yang ketiga ada running. Running ini merupakan sebuah proses yang sedang dijalankan oleh CPU. Yang keempat ada waiting. Waiting ini merupakan sebuah proses yang harus menunggu ketika si proses tersebut tidak menemukan sumber dayanya. Yang kelima ada terminated. Terminated itu merupakan sebuah proses, sebuah status proses di mana si proses tersebut telah selesai dieksekusi. Selanjutnya ada aktivitas pada proses. Aktivitas pada proses ini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan ketika si proses tersebut sedang berjalan. Yang pertama ada penciptaan proses. Penciptaan proses ini merupakan sebuah mekanisme di mana si proses tersebut dibuat oleh sistem operasi. Yang kedua ada penghentian proses. Penghentian proses ini merupakan sebuah mekanisme di mana sebuah proses tersebut sudah selesai dieksekusi atau dijalankan. Yang ketiga ada penundaan proses. Penundaan proses ini merupakan mekanisme di mana si proses tersebut tidak menemukan sumber dayanya, maka si proses tersebut akan ditunda terlebih dahulu. Yang keempat ada pelanjutan proses. Pelanjutan proses ini merupakan sebuah mekanisme di mana si proses akan melanjutkan proses yang ditunda tadi ketika si proses menemukan sumber dayanya. Nah, selanjutnya yang kelima ada mengubah prioritas proses. Mengubah prioritas proses ini maksudnya ketika si proses tidak menemukan sumber dayanya dengan waktu yang lama, maka sistem operasi akan mengubah prioritas untuk menjalankan sebuah proses.
sesuai kriteria penjadwalan proses. Yang keenam, ada memblok proses. Nah, memblok proses di sini maksudnya merupakan mekanisme pada pemblokiran sebuah proses dikarenakan suatu proses tidak mengakses sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ada menjadwalkan proses. Maksudnya membangunkan proses. Nah, membangunkan proses di sini maksudnya ketika si proses itu yang telah tadi diblok menemukan sumber daya yang sesuai atau yang ada, maka si proses tersebut akan dibangunkan oleh sistem operasi. Nah, yang ketujuh, maksudnya yang kedelapan, ada menjadwalkan proses. Menjadwalkan proses ini merupakan sebuah mekanisme penjadwalan pada suatu proses menurut kriterianya. Nah, sehingga memastikan waktu yang diakses oleh sebuah proses kepada CPU itu mendapatkan waktu yang secara adil. Selanjutnya yang kesembilan, ada komunikasi antar proses. Nah, mekanisme ini merupakan mekanisme yang dijalankan oleh sebuah proses ketika si proses tersebut memang membutuhkan komunikasi atau interaksi dengan proses lainnya. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh si proses tersebut melalui shared memory. Oke, selanjutnya ada algoritma penjadwalan proses. Nah, algoritma penjadwalan proses ini merupakan bagian penting dalam manajemen proses. Nah, yang pertama ada first come first serve atau disingkat dengan FCFS. Nah, proses ini algoritma ini merupakan gambaran dari sebuah proses yang dieksekusi sesuai urutan kedatangan. Jadi maksudnya siapa yang duluan dia datang, nah maka si proses tersebut akan dijalankan. Yang kedua ada shortest job next atau SJN. Nah, di sini digambarkan maksudnya sebuah proses dengan waktu yang lebih pendek atau waktu yang terpendek itu akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga ada round robin. Round robin ini merupakan sebuah algoritma penjadwalan proses di mana sistem operasi memberikan giliran ke setiap proses dengan durasi yang adil. Seperti itu. Yang keempat ada priority scheduling. Nah, yang dimaksud oleh priority scheduling ini merupakan sebuah gambaran dari sebuah proses yang dieksekusi berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Ketika si prioritas itu lebih tinggi, maka si proses tersebut akan dijalankan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada manfaat manajemen proses. Nah, tentunya manajemen proses ini mempunyai manfaat bagi sistem operasi atau pada komputer. Yang pertama ada penjadwalan proses. Nah, sistem operasi harus memutuskan urutan mana yang akan dieksekusi sehingga si proses itu berjalan secara efektif. Nah, manfaat manajemen proses itu termasuknya ke pengefektifan si berjalannya proses. Nah, yang kedua ada penciptaan dan penghentian proses. Nah, sistem operasi dapat membuat proses baru melalui sistem pemanggilan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari manajemen proses. Nah, manfaat dari manajemen proses ini yang pertama ada penjadwalan proses. Nah, jadi manfaatnya si manajemen proses ini bisa mengurutkan proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, hal ini bisa memastikan sesuai penjadwalan atau kriteria sehingga memungkinkan si CPU akan berjalan secara normal. Nah, selanjutnya ada penciptaan dan penghentian proses. Nah, di sini sistem operasi dapat membuat proses baru melalui sistem pemanggilannya. Nah, ini memungkinkan proses baru untuk dimulai dan berbagi sumber daya dengan proses lainnya. Yang ketiga, ada proses koordinasi. Nah, seringkali harus berkomunikasi satu sama lain bahwa si proses tersebut harus bisa untuk multiproses.
Nah, manajemen proses ini memastikan bahwa proses dapat berinteraksi dengan benar ketika berkomunikasi dengan proses lainnya. Selanjutnya yang keempat ada optimasi kinerja. Nah, di sini maksudnya dengan mengelola proses secara efisien dengan baik, sistem operasi ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan contohnya perangkat input lainnya. Oke, selanjutnya ada tantangan dalam manajemen proses. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam manajemen proses. Itu yang pertama ada deadlock. Nah, deadlock ini situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sama. Nah, jadi saling menunggu nih. Ada proses A, ada proses B. Nah, saling menunggu untuk mengakses si sumber dayanya. Nah, yang kedua ada starvation. Nah, starvation ini merupakan kondisi di mana satu proses terus menunggu karena tidak mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, terutama dalam algoritma yang mendahulukan prioritas. Yang ketiga ada efisiensi penggunaan CPU. Nah, menjaga CPU tetap sibuk dengan proses yang produktif. Nah, maksudnya itu jadi si manajemen proses ini menjaga CPU tetap sibuk dengan proses yang produktif. Jadi sehingga si CPU ini akan terus bekerja, terus mencari kesibukan seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian dari materi manajemen proses. Baik, saya Putra Paranaya dengan NPM 2377013. Untuk materi akan saya lanjut dengan materi thread and deadlock yang akan diawali dengan thread. Thread adalah unit terkecil dari pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Sebuah thread adalah bagian dari proses yang dapat dieksekusi secara independen. Setiap proses dapat memiliki satu atau lebih thread yang berbagai sumber daya seperti memori dan file, tapi setiap thread memiliki register dan stack-nya sendiri. Jenis-jenis thread ada A. User Level Threads atau ULT, dikelola oleh User Level Library dan tidak diketahui oleh kernel. Kelebihannya adalah lebih cepat dalam pembuatan dan pengelolaan, tidak memerlukan konteks switching kernel. Kekurangannya adalah jika satu thread melakukan blocking sistem call, seluruh proses akan terblokir. Tidak dapat memanfaatkan multiprosesor secara optimal. B. Kernel Level Threads atau KLT, dikelola oleh kernel sistem operasi. Kelebihannya, kernel dapat menjadwalkan thread secara independen. Jika satu thread terblokir, kernel dapat menjadwalkan thread lain dalam proses yang sama. Kekurangannya, pembuatan dan pengelolaan lebih lambat dibandingkan ULT karena melibatkan konteks switching kernel. Berikut ada juga manfaat thread, yaitu A. Responsif. Aplikasi multithreaded dapat memberikan respons lebih cepat kepada pengguna karena beberapa tugas dapat berjalan bersamaan. B. Efisiensi, mengurangi latensi dengan membagi tugas menjadi beberapa thread yang dapat dieksekusi secara paralel. C. Menggunakan sumber daya, memungkinkan penggunaan sumber daya dan CPU yang lebih efisien pada arsitektur multiprosesor. Baik, sekarang saya lanjut dengan deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain. Dalam kondisi ini, tidak ada proses yang dapat melanjutkan sehingga sistem terjebak dalam keadaan tidak aktif. Ada juga penyebab deadlock, yaitu mutual exclusion. Setidaknya satu sumber daya harus berada dalam mode non-shareable. Hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya pada satu waktu. Hold and wait, proses yang sedang memegang setidaknya satu sumber daya sedang menunggu untuk mendapatkan tambahan sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain. No preemption, sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses. Sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses setelah menyelesaikan penggunaannya. Circular wait, ada sekumpulan proses yang sedang menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya dalam siklus. Ada beberapa contoh deadlock, misalkan ada dua proses. Proses A memegang sumber daya 1 dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya 2. Proses B memegang sumber daya 2 dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya 1. Kedua proses tersebut terjebak dalam keadaan deadlock karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh satu sama lainnya.
Nah, ada juga beberapa cara penanganan deadlock, dimulai dari A. Pencegahan deadlock, menghilangkan salah satu dari 4 kondisi penyebab deadlock. Misalnya, menerapkan kebijakan mutual exclusion dengan menggunakan algoritma pembagian sumber daya atau resource allocation, menghindari hold and wait dengan meminta semua sumber daya sekaligus saat memulai eksekusi. Deteksi deadlock, sistem secara berkala memeriksa apakah ada siklus dalam graf alokasi sumber daya. Jika ada siklus, berarti deadlock terjadi. Setelah mendeteksi deadlock, sistem harus mengambil tindakan untuk mengatasinya. Dan untuk C, pemulihan dari deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, sistem harus memutuskan bagaimana cara mengatasi situasi tersebut, menghentikan salah satu atau beberapa proses untuk mencegahkan deadlock atau proses termination, memaksa salah satu proses untuk melepaskan sumber daya ataupun resource preemption. Dan untuk deadlock mungkin saya selesaikan dan bisa dilanjut oleh anggota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifullah Basaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang memory management. Yang pertama ada pengertian dari memory management. Apa itu memory management? Nah, di sini memory management adalah proses pengelolaan memori komputer yang melibatkan alokasi, perelahan, dan pengaturan ulang memori untuk meningkatkan efisiensi penggunaan memori atau membuat lebih banyak memori tersedia. Sistem operasi harus memantau setiap lokasi memori untuk mengetahui apakah lokasi tersebut bebas atau sudah diisi oleh proses yang lainnya. Baik, kemudian setelah membahas tentang pengertian memory management, kita masuk ke bagian jenis-jenis teknik memory management. Di sini yang saya ketahui jenis-jenis teknik memory management itu ada 5. Yang pertama ada continuous memory management schema, atau teknik ini tuh melibatkan alokasi memori kontinu untuk setiap proses. Contohnya, sederhananya adalah array yang dimana setiap elemen array berurutan di dalam memori. Jadi maksudnya itu penyimpanannya secara berurutan dan tidak ngacak. Yang kedua itu internal fragmentation. Internal fragmentation terjadi ketika sistem operasi mengalokasikan lebih banyak memori daripada yang dibutuhkan oleh proses. Hal ini karena blok-blok memori datang dalam ukuran tetap. Dalam file mungkin tidak pas dengan ukuran blok tersebut. Nah, contohnya jika 2 KB dibutuhkan untuk menyimpan proses dan ruang yang tersedia adalah 6 KB, maka 4 KB yang lainnya itu akan terbuang. Dalam satu kotaknya itu kan ada 6 KB. Nah, tapi file yang akan kita simpan itu cuma ada 2 KB. Jadi ya sisanya itu akan terbuang. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada swapping. Swapping adalah teknik di mana proses dipindahkan dari memori utama atau RAM ke penyimpanan sekunder atau disk dan sebaliknya. Hal ini dilakukan karena RAM memiliki ruang yang terbatas sehingga proses-proses harus dipindahkan secara berkala untuk membuat ruang tersedia bagi proses lain. Nah, ini tuh menyangkut dengan virtual memory. Misalnya kita membutuhkan RAM yang lebih besar untuk membuka aplikasi yang lainnya, tetapi RAM kita itu tidak cukup. Nah, untuk membuka file tersebut agar tetap bisa dijalankan, sistem operasi itu atau memory manajemennya itu akan minjem ke virtual memory yang disediakan oleh disk atau hard disk yang ada. Nah, kemudian ada segmentation. Segmentation adalah teknik di mana memori utama dibagi menjadi blok-blok ukuran variabel yang disebut segmen. Setiap segmen mewakili area fungsional tertentu dalam program, seperti fungsi, subroutine, stack, dan array. Kemudian yang kelima ada compaction. Compaction adalah teknik di mana ruang bebas dalam memori diatur ulang untuk mengurangi fragmentasi internal. Hal ini dilakukan dengan memindahkan data dari lokasi memori yang tidak terpakai ke lokasi lain untuk mengosongkan ruang bebas tersebut. Selanjutnya itu ada mekanisme pengelolaan memori. Yang pertama itu ada alokasi memori. Sistem operasi harus menentukan bagaimana membagi memori antara proses-proses yang berjalan. Mekanisme alokasi memori dapat berupa first fit,
base fit atau warp speed. Kemudian yang kedua ada perelahan memori. Perelahan memori melibatkan proses memindahkan data dari memori utama ke penyimpanan sekunder dan sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk membuat ruang tersedia bagi proses lain. Kemudian yang ketiga ada pengaturan ulang memori. Pengaturan ulang memori melibatkan proses mengatur ulang ruang bebas dalam memori untuk mengurangi fragmentasi internal. Hal ini dilakukan dengan memindahkan data dari lokasi memori yang tidak terpakai ke lokasi lain untuk mengosongkan ruang bebas tersebut. Baik, selanjutnya itu ada file system. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasi gambar file system. Yang pertama kita akan membahas tentang partisipasi dan pembagian memori. Nah, pada gambar ini ada tulisan hard disk 500 GB. Nah, hard disk 500 GB ini dibagi menjadi 3 partisipasi. Partisipasi yang pertama itu local disk C sebesar 250 GB, kemudian ada file D sebesar 125 GB dan file E sebesar 125 GB. Nah, masing-masing partisipasi ini digambarkan sebagai blok-blok kecil yang disebut unit lokasi. Pada gambar ini itu yang kotak-kotak warna kuning. Nah, setiap unit lokasi ini memiliki ukuran yang tetap. Dalam hal ini 32 KB per blok. Nah, jadi maksudnya itu bagaimana? Setiap satu kotak yang kuning-kuning ini itu besarnya 32 KB per bloknya. Kemudian gimana kalau mau menyimpan file ukurannya 64 KB? Nah, berarti dua blok ini akan termakan oleh file yang kita simpan sebesar 64 KB itu. Tergantung ukuran file yang akan kita simpan, bisa menjadi lebih atau hanya satu blok yang terpakai. Jika ukurannya lebih besar, beberapa MB atau beberapa giga, mungkin akan lebih banyak memakai blok-blok unit alokasi ini. Baik, kemudian ada pembahasan yang kedua dari file system ini, yaitu proses penyimpanan file di memori. Nah, ketika file disimpan di hard disk, file ini tuh akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada unit alokasi tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang ada pada gambar, ada warna merah atau warna biru yang mengisi pada unit alokasi ini. Nah, unit alokasi yang sudah diwarnai ini, warna merah dan warna biru ini, yang artinya sudah diisi oleh file yang kita simpan. Kemudian unit-unit yang kosong yang tetap berwarna kuning di dalam kotak-kotak ini itu masih belum terpakai dan siap untuk diisi file baru. Baik, kemudian ada fragmentasi dalam penyimpanan. Nah, fragmentasi di sini bisa terjadi karena file yang tersimpan di blok-blok yang tidak berdekatan. Hal ini, ini bisa dilihat pada gambarnya, ada file-file yang berwarna merah ini berjauhan, menyimpannya berjauhan. Nah, efeknya itu akan bisa memperlambat akses ke file karena sistem tuh harus ngebaca ke sana dulu, kemudian ke unit alokasi yang lain. Jadi membuka filenya itu akan delay. Baik, setelah kita membahas tentang file system, selanjutnya kita akan membahas tentang virtual memory. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi tentang virtual memory, di mana situasi awalnya tuh kita punya 4 GB RAM. Nah, kemudian ada 3 aplikasi yang memakan RAM tersebut. Satu aplikasinya itu makan 1 GB. Nah, di sini itu kan ada 3 aplikasi, berarti memakan 3 GB dari RAM-nya tersebut. Nah, jadi masih ada sisa yang bebas tidak dipakai oleh RAM-nya itu sebesar 1 GB. Nah, kemudian si user ngebuka aplikasi baru nih. Aplikasi keempat itu RAM-nya tuh makan sekitar 2 GB. Nah, di sini kan kita cuma punya ruang RAM itu sebesar 4 GB, sedangkan kalau ditotalkan aplikasi 1 sampai 4 itu ada 5 GB. Nah, kemudian gimana? Nah, disinilah perannya virtual memory itu akan muncul. Jadi virtual memory itu meminjam walau. Nah, jadi virtual memory itu
sistemnya itu meminjamkan sebagian ruangannya yang dia punya, kayak semacam hard disk atau SSD gitu, bila mana RAM yang kita punya yang ada pada device-nya itu penuh, seperti studi kasus yang saat ini. Nah, kemudian ketika RAM fisiknya tidak cukup, sistem operasi itu memindahkan aplikasi yang lagi nganggur gitu atau lagi tidak dipakai, lagi cuma ada di background aja tuh, dipindahin ke virtual memory. Karena kalau aplikasi yang lagi digunakan dipindahin ke virtual memory itu akan jadinya nge-lag karena kalau dipindahkan ke hard disk atau SSD itu kan kecepatannya nggak secepat RAM yang RAM yang aslinya. Nah, virtual memory ini digunakan untuk memperluas kapasitas memori secara sementara. Kalau di Windows itu bagiannya disebut sebagai page file, kalau di Linux itu disebut sebagai swap. Dalam kasus ini aplikasi Nah, jadi bila si aplikasinya yang 4 ini atau ada aplikasi yang ingin ditutup, nah aplikasi yang tadinya dijalankan di virtual memory itu akan kembali lagi ke ruang yang kosong di RAM fisiknya tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kai, pamit undur diri.